Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobat anggrek semua? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali berjumpa dengan channel Rumah Anggrek Akila. Sobat anggrek semua, pada kesempatan kali ini Rumah Anggrek Akila ingin berbagi sedikit tips, berbagi pengalaman, sharing-sharing pengalaman tentang dunia peranggekan, terutama untuk sobat-sobat anggrek yang kemarin mengambil seedling anggrek keritingan di Rumah Anggrek Akila, atau lebih tepatnya kalau menurut kami ya pra-remaja lah, yang belum kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Nah, pada kesempatan kali ini Rumah Anggrek Akila ingin berbagi tips, sedikit sharing pengalaman tentang penanganan bagaimana cara perawatan anggrek seedling keritingan atau yang kami promokan kemarin, agar keriting-keritingnya itu segera tumbuh maksimal dan insya Allah ya pertumbuhannya semakin baik. Untuk itu terus ikuti channel Rumah Anggrek Akila. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen. Terima kasih. Dan sobat anggrek semua, seperti yang kita promokan kemarin ya sobat anggrek, ini kita ada keritingan. Nah, keritingan yang ukurannya segini. Kemarin kami menyebutnya seedling. Kita jual dengan harga Rp20.000, murah meriah. Kalau ini menurut Rumah Anggrek Akila sudah bukan seedling lagi, ini sudah masuk pra-remaja karena ini tingginya sudah segini sobat. Ini ketika dipindahkan di soft pot yang ukuran 3 inch ini sudah pas. Nah, kemarin kita promokan ini. Dan untuk sobat-sobat anggrek semua yang kemarin belum kebagian, Rumah Anggrek Akila masih ready stock karena kemarin kita punya stok yang cukup banyak untuk anggrek keritingannya. Monggo kalau mau menambah koleksi anggrek keritingannya, ini ID-nya mantul-mantul, mantap-mantap. Kalau yang ini melihat dari planknya seperti ini, gendut-gendek seperti ini biasanya ID-nya ada silangan besinya. Nah, kita coba lihat. Nah, betul sekali. 1044 ini adalah salah satu silangan dari anggrek besi. Terlihat dari planknya yang gendut bentak seperti ini biasanya silangan besi. Nah, monggo untuk sobat anggrek semua yang kemarin belum mendapatkan seedling anggrek keritingannya ini, harga murah meriah saja. Paketan isi 5 harga 100.000. Jadi satunya seperti ini hanya kita lepas dengan harga Rp20.000, hanya Rp20.000 saja. Murah meriah untuk ukuran seedling atau pra-remaja anggrek keriting seperti ini. Karena biasanya kalau sudah dewasa, anggrek-anggrek keriting seperti ini harganya sudah sangat luar biasa, mahal-mahal sekali. Dan untuk anggrek keriting itu kan memang tidak ada patokan harga, grade-nya itu tidak ada. Karena ini kebanyakan yang suka anggrek keriting itu adalah para penghobi. Jadinya memang tidak terukur harganya itu. Bisa sudah berbunga itu tergantung ID-nya bisa ya jutaan kalau anggrek-anggrek keriting itu. Maka dari itu memang ini promo yang sangat spesial. 100.000 dapat 5 beda ID. Nah, sudah promonya. Nah, sekarang Rumah Anggrek Akila ingin berbagi tips penanganan tentang anggrek keriting seperti ini, bagaimana toh pemindahan potnya dan sebagainya, apa yang dilakukan di Rumah Anggrek Akila dalam penanganan
anggrek keriting seperti ini. Nah, pada umumnya biasanya kita tanam seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita ganti di soft pot yang ukuran 3 inch yang besar itu. Ya segini, seperti ini. Ini ukuran 3 inch seperti ini. Kita ganti di ukuran yang besar seperti ini. Tapi di sini kami tidak ingin menyampaikan tentang pemindahan ke 3 inch ini karena kami ingin berbagi tentang penanganan ini untuk para pecinta anggrek di rumah. Nah, biasanya kan ini diganti di pot atau ditempel. Nah, ini kita akan melakukan sharing tentang dua hal itu, pemindahan di pot dan ditempel. Nah, hal-hal yang perlu kita siapkan sobat anggrek semua, kalau di rumah anggrek Aquila biasanya kita menggunakan B1. B1 ini banyak sekali ditemukan di toko-toko pertanian. Ini kita gunakan untuk mengurangi stres dari pohon. Pohon itu kan biasanya ketika dipindahkan di pot itu kan perlu adaptasi ulang. Nah, ini fungsinya salah satunya untuk mengurangi itu, mengurangi stres itu, dan juga bisa merangsang pertumbuhan akar juga. Nah, yang pertama yang kita siapkan ini. Yang kedua adalah ini kita akan mengganti, kita akan pindahkan anggrek-anggrek kita di pot ini. Nah, salah satunya di sini kita gunakan pot. Yang kedua, kita akan model tempel. Kita akan tempelkan di pohon kopi ini, kayu kopi ini. Kita akan tempelkan di kayu kopi ini. Kalau di kayu kopi kan jelas perlu pengikatnya. Nah, nanti kita gunakan dengan ini, tali dari sabut kelapa ini. Selain itu, kita akan menggunakan media kita, akar kadaka atau moss hitam, dan juga ini cacahan pinus. Kita akan menggunakan cacahan pinus ini sebagai media agar anggrek-anggrek kita poros medianya, jadi tidak lembab, tidak gampang busuk akarnya seperti itu. Nah, kita akan masuk. Yang pertama dulu kita dengan cara menanam di pot saja dulu. Kita tanam di pot saja dulu. Yang pertama, sobat anggrek semua, kita akan menyiapkan B1 ini untuk kita merendam anggreknya. Ini ukurannya biasanya 1 sendok untuk 1 galon. Tapi karena ini kita tidak menggunakan, ya kita hanya kira-kira saja. Nah, terus kalau di rumah anggrek Aquila, setelah kita siapkan seperti itu, terus akan kita masukkan anggrek-anggreknya ke dalam sini. Nah, kalau rumah anggrek Aquila hanya cukup kita rendam seperti ini, sobat. Kita rendam di B1 kurang lebih 5 menit. Biarkan 5 menit ini terendam. Ini kita memilih yang jelek-jelek seperti ini, sobat. Yang kita kirimkan kemarin yang bagus-bagus. Kalau ini yang seperti ini tidak kita kirimkan, kita tanam sendiri saja. Nah, kita biarkan, kita rendam seperti ini, sobat. Setelah kurang lebih 5 menit, ini kita sekilas saja ya, sobat, biar agak cepat. Setelah kurang lebih 5 menit, kita tiriskan, kita biarkan seperti ini, sobat. Kita taruh, kita biarkan. Kenapa kita rendam tadi? Ini salah satunya biar ini akar-akarnya ini kan banyak yang sudah menempel. Nah, ini biar mudah untuk kita lepas seperti ini. Nah, kita biarkan, kita tiriskan. Ini ID-nya seperti ini, DH173P. Sama juga dengan yang ini, kita lepas, akar-akarnya jadi lebih mudah. Ini ID-nya ini. Nah, ini kita biarkan seperti ini.
Langkah selanjutnya sobat, kita persiapkan ini, kita persiapkan potnya, kita persiapkan potnya. Dan kalau di rumah anggrek Aquila biasanya yang bawah itu kita gunakan cacahan pinus seperti ini sebagai dasaran. Ini biar poros, maksudnya biar tidak mengendap air. Nah kalau langsung kita kasih akar kadaka itu kan biasanya nanti bisa bawahnya itu terlalu lembab. Maka dari itu kalau rumah anggrek Aquila biasanya dikasih yang poros seperti ini. Ini bisa dengan arang, bisa juga dengan pinus, bisa juga dengan cacahan pakis. Nah seperti itu. Selanjutnya sobat, setelah itu baru kita kasih medianya atau apa itu namanya, mos hitamnya. Mos hitamnya. Nah setelah itu kita tempatkan seperti ini sobat, jangan terlalu ke bawah, jangan terlalu ke bawah. Nah usahakan seperti ini. Nah seperti ini sobat. Setelah itu atasnya juga kita kasih seperti ini juga untuk menyangga biar kenceng sobat. Kalau di rumah anggrek Aquila seperti itu. Nah seperti ini sobat semuanya, ketika sudah jadi seperti ini. Nah untuk pertumbuhan anggrek seedling ini atau anggrek pra remaja ini, biasanya kita juga ini menambahkan ini sobat, Osmocote 17 11 10 ini untuk pertumbuhan. Ini sangat baik untuk pertumbuhan dan ini juga akan sangat membuat kita lebih nyaman, maksudnya ngirit, nggak usah banyak repot-repot dalam perawatan sobat. Kita juga memberikan wadahnya seperti ini hanya Rp1.000 kalau yang ini, Rp1.000 di toko-toko pertanian. Ayo kita masukkan seperti ini sobat, kita masukkan seperti ini, tidak perlu penuh-penuh sobat. Nah tidak perlu penuh-penuh, tutup, langsung kita masukkan ke bagian medianya sini, taruh saja seperti ini. Nah seperti ini adalah pupuk slow release. Ini pupuk slow release, jadi ketika nanti kita menyiram, kita memberikan dia, maksudnya ya menyiram itu, dia pupuknya itu akan memberikan nutrisi untuk anggreknya. Nah jadi seperti ini. Ini model yang pertama, penanaman model yang pertama sobat. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya untuk yang kedua sobat. Yang kedua sobat, kita akan model tempel seperti ini. Model tempel seperti ini kita tinggal ikat. Nah, kalau model tempel ini seperti ini memiliki banyak sekali kelebihan sobat. Salah satunya pertumbuhan akar ini bebas, jadi dia akan lebih berkembang lebih maksimal karena akarnya ini kan tidak terkekang oleh pot, dan seperti ini kan seperti habitat aslinya. Kalau anggrek itu adalah menempel. Nah maka dari itu salah satu media yang paling baik untuk menanam anggrek adalah kayu seperti ini, ditempel. Ketika kita menanam anggrek dengan kayu, pilihlah kayu yang kuat atau yang atos, yang keras, agar tidak cepat lapuk sobat. Nah
Ini memang kita memilih anggreknya kemarin yang tidak begitu bagus karena memang yang baik-baik kita pilihkan untuk sobat anggrek. Jadi ini ya memang agak leot-leot tapi tidak masalah. Insya Allah besok ketika ini sudah jadi, sudah berbunga, sobat anggrek akan pangkling. Dan yang kedua, model kita tempel seperti ini. Nah, seperti ini sobat. Hasilnya seperti ini. Ini tinggal kita cantolkan. Kalau anggrek keriting seperti ini full sun full rain bebas, tidak masalah. Tetapi kalau masih dalam proses pemindahan seperti ini kan masa-masa adaptasi. Ini jadinya ditempatkan di sedikit tempat yang teduh. Tapi ya biarkan dia tetap terkena sinar matahari pagi, hujan tidak masalah, tetapi ditempatkan di tempat yang teduh. Nah, setelah akar-akarnya ini semua jalan, nanti silahkan di full sun full rain, tidak masalah. Oh ya, dan baiknya kalau di rumah anggrek Akila saat pemindahan seperti ini kita lakukan di pagi hari atau sore hari saja. Karena setelah seperti ini biasanya di rumah anggrek Akila akan kita semprot dengan vitamin B1 tadi. Kita semprotkan kepada anggrek-anggrek ini, terus kita angin-anginkan. Nah, begitu sobat anggrek semua, sedikit tips dari rumah anggrek Akila tentang penanganan perawatan anggrek-anggrek seedling atau pra remaja anggrek keritingan yang baru saja kita promokan dari rumah anggrek Akila. Semoga bermanfaat. Salam hijau, salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.